Selanjutnya kita akan membuat layout diffractogram yang sesuai dengan jurnal internasional. Jadi diffractogram dari hasil sampel kita olah lagi dengan sesuai template yang sesuai dengan jurnal yang bisa terdapat di jurnal-jurnal internasional. Nah, untuk kali ini saya menggunakan contohnya yaitu seperti ini. Ini dari diffractogram pada sampel. Nah, yang awalnya seperti ini menjadi bentuknya sesuai dengan ini. Nah, pertama-tama di sini kan ada angka-angka ya. Nah, angka-angka yang peak pertama ini ada 100, kemudian ada 002, 101 dan seterusnya. Dan itu apa? Jadi ini tuh si indeks Miller-nya atau nilai HKL-nya. Jadi untuk membuat layout diffractogram ini biasanya setiap peak itu dia memiliki indeks Miller-nya masing-masing. Jadi tentunya kita harus mengetahui indeks Miller dari setiap peak-peak yang dipilihnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi sebelum ke situ kita buat dulu ininya. Kita input dulu diffractogramnya menjadi sebuah diagram di origin dengan cara mendrag file XY. Nah, jadi kalau di origin itu dia bisanya dalam format XY. Nah, karena kalau dalam raw file yang kita dapat itu masih XRDML ataupun raw, jadi kita convert dulu ke XY. Kalau saya dengan bantuan Profex. Nah, singkat cerita ini sudah di-convert ke XY melalui aplikasi software Profex sebelumnya. Nah, kita drag aja ke originnya. Sini kita next. Lalu kita finish. Nah, sudah muncul data-datanya, lalu kita buat outline. Untuk nilai 2 theta atau sumbu kolom A ini ya sebagai X, lalu ini yang B sebagai Y atau intensitasnya. Oke saja. Nah, di sini sudah muncul. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan HKL? Nah, sebelumnya biar enak dilihat, jadi kalau bisa si awal mula muncul diffractogramnya harus nempel ke sumbu Y-nya ini. Jadi kita atur dulu untuk skalanya. Misalnya ini mulai dari sebentar lagi loading. Nah, ini scale-nya kita ubah dari 100. Dan untuk sumbu X-nya kita mulai dari coba dulu aja, misalnya 10. Nah, kemudian untuk keterangan ininya, setiap peak-nya kan pakai indeks Miller ya. Jadi sebenarnya indeks Miller ini kita bisa peroleh melalui dua cara. Yang pertama dengan qual X dan juga dengan menggunakan match. Nah, kalau qual X itu seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau kita sudah menentukan fasa dari sampel dan lalu kita import menjadi sebuah report, jadi show chart of select phase, nanti dia tuh bakal muncul ini nih. Nah, ini ya card infonya. Nah, di sini tuh sudah ada keterangan dari
sudut 2 tetanya atau si sumbu X-nya dengan nilai HKL. Nah, HKL itu adalah si indeks Miller-nya. Nah, adapun untuk kalau pakai match, nah di sini jadi misalnya kita buka open file. Nah, kita buka open open file yang misalnya yang pertama ya, sampel 1 ZNO. Nah, di sini kita langsung aja ke view, kemudian kita ke view, lalu ke pattern, dan ini Miller, indeks Miller-nya. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, indeks Miller-nya ada 100, 101, dan lain sebagainya. Dan ini tuh nggak jauh beda hasilnya sama yang dari QualX. Nah ini ya. Nah, jadi kan di sini ada 31,77 itu dengan HKL-nya 100. Nah, di sini di match-nya juga sekitar di sini itu ada 31 ya, 31, dan ini juga 100. Kemudian di sini sekitaran 34. Nah, ini 34 di sini kan ada 002 ya, 002. Nah, di mesh juga dia, nah ini 002. Nah, berarti kita langsung aja ke origin kembali. Tadi kan di sini ada, nah pertama kan ini ada di 31 ya. 31 kan tadi 100. Nah, berarti 100. Nah, ini kita perkecil dulu ya. Nah, lalu kita ubah orientasinya. Nah, ini kan